Halo saudara semua, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat semua. Kembali lagi bersama aku Wawan dan Opi Satria di channel Manly Production. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang apa ya, bisa dibilang sesuatu yang membahayakan belakangan ini bagi kita semua. Yang lagi ribut juga. Kita bahas. Sebenarnya kita nggak membahas. Bukan kita yang bahas. Kita nggak, pokoknya di sini tidak terlalu membahas virus coronanya, tapi akibat virus corona itu ada, kalau bisa dibilang, satu peraturan, itu PSBB. Bagi kalian yang belum tahu PSBB, kita akan membahasnya hari ini. Dan kita membahasnya nggak cuma berdua, sudah nampak dari tadi sosok pemuda dua-dua ini yang ganteng-ganteng, yang pakai kacamata yang pasti lebih ganteng daripada yang enggak. Jadi langsung aja perkenalkan dirinya dari yang pakai kacamata. Bersama saya Yuji Harahap dan satu lagi Gigi Pane. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu PSBB gitu. Apa itu PSBB menurut kalian? Kalau menurut aku sih PSBB itu ya pembatasan sosial bikin bingung. Bikin bingung ya. Iya, bikin bingung. Saya aja bingung. PSBB pembatasan bukan Sosial bikin bingung. bukan pemasukan seret bon ludak. itu bisa juga ya kan. Bisa juga sih, tetapi Apa ya, bisa juga apa tadi PSBB? pembatasan sosial bikin bingung. Kalau menurut aku pembatasan sosial bikin-bikinan. Bikin-bikinan. Ya kan? Menurut kau PSBB apa? Pembatasan sosial ecek sama. Nggak ada urusannya. B. Pembatasan sosial bikin bicara. Udah lanjut. Jadi PSBB itu sebenarnya untuk apa sih dibuat PSBB itu sendiri? Ya kalau aku sih nggak ngerti ya PSBB itu untuk apa. Karena itu tadi makanya aku bilang pembatasan sosial bikin bingung. Karena segala aturan yang terkait sama PSBB ini bikin bingung semua. Ya kita sama-sama tahu kan, kemarin sempat ribut tuh, polemik antara ojol boleh angkut penumpang atau enggak di tengah kebijakan PSBB. Karena tuh rancu. Boleh. Tapi duduknya kebalik. Karena rancu nih Bung Opi. Boleh. Balik kebalik ya. Tapi nggak ngerti sih, karena yang dijelasin di Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang penetapan PSBB, ojol sama sekali nggak boleh bawa penumpang. Di Permenkes ya, Permenkes. Cuman boleh bawa barang, itu di Permenkes, peraturan Menteri Kesehatan. Kalau di Permenhub lain lagi, peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020, ojol boleh bawa penumpang. Kan bikin bingung. Berarti kalau kita gabungin, ojol itu boleh bawa barang penumpang. Iya, gimana itu Bang? Penumpangnya barang. Barang penumpang. Jadi Atau misalkan- penumpang disamain sama barang? Bukan, nih contoh nih. Kau nih pesen ojol. ojol. Ini yang mesen. Enggak Nih. box. Ini barangnya. Bang, bawain bang. Dia hanya bisa ngirim barang gitu. Atau cuman bisa gini, cuman boleh ngangkut penumpang yang bawa barang. Kalau dia nggak bawa barang, dia nggak boleh naik ojol. Bisa juga. Enggak juga, karena setiap Berarti orang semua naik ojol bawa barang. Barang apa? Ya, barang apa? Bikin bingung kan, makanya itu aku bilang PSBB itu pembatasan sosial. Berarti bikin kalau bingung. seperti itu PSBB itu bisa dibilang nggak guna. Kalau aku bilang nggak guna sih nggak juga, cuman arah tujuannya sih nggak jelas. Tapi udah Kayaknya ada buat sebagian bikin pakai. bingung itu tadi Bung ya. Tapi udah ada yang pakai PSBB itu kan, nggak cuma di kota kita. PSBB di kota kita nggak pakai, di kota Medan nggak pakai. Belum. Soalnya PSBB takut sama PSMS. Makanya dia nggak mau masuk. Mungkin kan Pak Edi bilang nih ada gubernur. PSBB Liga berapa? Wak? Bukan, Liga 2 di sama PSBB. Jadi Pak Edi ini pernah buat statement, sepertinya di Sumut ini, kalau salah koreksi ya, di Sumut ini tidak perlu dilaksanakan PSBB. Ya itulah memang. Ada kan seperti Sumut itu? itu nggak perlu ide sih, Sumut butuh ide sebenarnya. Bukan, kau jangan main-main. Jangan Nah sebenarnya yang tahu nggak sih kenapa nih? Mungkin banyak yang tahu, banyak yang nanya nih, mungkin kenapa sih di Sumut atau di Medan sendiri belum PSBB nih Bang? Kami kan pengen di PSBB-in.
Jadi maksudnya jadi hoax. Ini masuk nih. banyak juga yang pertanyaan masuk ke DM kita Tadi nih ya? barusan. Lagi Kenapa ngapain sih Jadi Bang? pengharapan PSBB itu sekarang ya. Kenapa di Medan ini nggak ada PSBB gitu? Apa sih yang membuat gubernur kita tidak melakukan PSBB di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan? Mungkin Pak Gubernur juga bingung ya indikator untuk menetapkan PSBB itu, karena PSBB balik lagi pembatasan sosial bikin bingung. Tapi saya koreksi moderator. Tadi host juga mengatakan Medan belum ada nih Bung PSBB, tapi Medan udah keluar perwal peraturan wali kota yang ditetapkan 5 Mei kemarin. Iya, nomor 11 tahun 2020 untuk karantina tentang karantina kesehatan. Jadi ya bikin bingung dalam artian karantina gini. Saya koreksi untuk kinerja wali kota Medan, dia cuma nahan-nahan KTP nih kalau kita nggak pakai masker kemana-mana kan. Padahal di sana gini, KTP ini kan sumber hidup sekarang kan gitu ya, KTP ini kan sumber hidup. Seharusnya ketika itu ditahan itu kan dalam gimana? sumur hidup. Sumur hidup dalam Sumurnya dalam, sumur bos. Seumur. Oh, sorry. Aku nanggapnya tadi pengen mandi aja udah. Mana soal? Jadi kan seharusnya kan ketika ditahan seharusnya diberikan sosial, dikasih edukasi dan kemudian dibagi-bagi juga masker. Tapi sayangnya hari ini hanya cuma pendataan dan penyitaan KTP saja kan gitu. Jadi Mungkin dia gading. oh iya. Kan kita nggak tahu. Jaminan KTP. Sekarang kalau nggak pakai masker kan jaminannya sujur. Nah, ini ada satu berita bilangkan bahwasannya PSBB itu dilonggarkan sekarang, yang awalnya ketat, dan PSBB itu dilonggarkan buat yang muda. Ini menunjukkan pemerintah yang mulai nggak sanggup atau pemerintah sepele dengan kesehatan orang-orang tua. berarti kan yang dikasih Gimana? kelonggaran ini kan dari kaum milenial. Ya, seperti kita. Itu yang boleh kerja. Ha-ha. Berarti yang di atas yang udah berumur yang nggak sesuai karakter harus diganti lah. nggak boleh kerja. Nggak boleh kerja. Iya. Jadi Harus- bikin bingung. Iya, Lagi-lagi. itu sih kalau pertanyaannya dibilang apakah karena pemerintah nggak sanggup sih, mulai nggak sanggup bisa juga ya. Iya. Tapi kalau aku ngelihat lebih kepada karena pemerintah sendiri pun udah mulai bingung gimana nih menjalankan PSBB. Karena banyak tadi indikatornya, antara polemik mengenai ojek online, terus KRL di Bodebek, di Jabodetabek. Itu KRL itu kan para pemdanya, wali kota, bupatinya udah minta itu KRL jangan beroperasi dulu. Tapi Menteri Perhubungan Pak Luhut bilang boleh ya kan. Jadi kenapa saya katakan PSBB itu pemasukan seret, bon bludak, jangan lupakan ada imigran TKA asing yang datang 500 dalam klase pertama, kloter pertama, kan gitu. Datang ke mana? Sulawesi Tenggara. Kalau salah, pokoknya tolong koreksi. Sultra ya. Iya, Sultra. Sudah datang. Jadi gini, kenapa hari ini PHK terjadi besar-besaran, tapi kita harus mengimpor para pekerja. Nah, dalam statement Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan TKA lebih kompetitif dan kredibilitas daripada tenaga SDM Indonesia sendiri. Ada apa yang salah kan gitu? Berarti kalau SDM-nya Indonesia nggak siap ya salahnya pemerintah juga ya kan? Tidak memberikan edukasi dan Edukasi pemahaman serta peningkatan skill kerja. Benar. Ini mulai emosi udah lari dari pembahasan Iya. PSBB. Benar. Nah, satu lagi ada yang sempat viral kemarin. Prakerja bukan? Bukan. Enggak. Jadi masalah PSBB tadi, pelaksanaan PSBB, jadi ada di daerah mana aku lupa. Yang itu loh, yang suami istri dalam satu mobil, Bogor. dari orang Bogor. Yang dia berantem Rasanya pemerintah kok kayak nggak siap gitu tuh menerapkan PSBB ini, sehingga terjadinya ribut tadi. Masa iya nih ada ceritanya itu kan, ada suami istri berangkat dari rumah, nggak tahu lah keperluan apa keluar, habis itu dia kena razia PSBB. Habis itu si istri disuruh ke belakang. Di salah satu grosir swasta ya? Ya, sebut aja lah Alfa Edison. Jadi dia di situ marah-marah gitu, karena menurut dia PSBB ini diberlakukan untuk siapa? Ya, Kenapa kita yang suami istri pun, yang notabene di rumah pun di kamar pun, satu kamar juga, satu tempat gitu. tidur sambil sampingan ya Nah, kan? dan nggak terjadi apa-apa. Jadi PSBB ini kok jadi itu tadi,
bikin bingung kan? bikin bingung. Makanya gue bilang pembatasan sosial bikin bingung karena kan nggak logika aja nih, suami istri dia tidur boleh satu tempat tidur, dia boleh satu rumah satu kamar berdampingan tiap saat, Masa giliran di masuk mobil mobil disuruh pisah duduknya di belakang, kan bikin bingung ya kan. Ini salah satu program pemerintah yang gagal bisa dibilang. Gagal sih, nggak Tapi aku jelas. punya solusinya tuh. Apa itu? Naik kereta aja masing-masing. Kodar. Kalau yang Konvoy kereta jadinya. cuma. Gojek lah. Kan Tapi nggak Gojek nggak boleh Gojek. atur. Nah. Kan terbalik. Duduk terbalik lah. Baru pula ini pula aku dengar. Iya, Duduk terbalik. memang udah gila. Nah, Siapa? kau. Nah, jadi itu tadi PSBB program yang gagal. Nah, kalau kalian nih ditanya sama pemerintah nih, anak muda kan biasanya mengkritik nih. Tapi tanpa solusi ini dilakukan selain PSBB untuk memutus mata rantai COVID-19 ini selain PSBB. Mungkin dari Randy dulu. Kalau aku sih ya sebenarnya dari awal PSBB ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai suatu kebijakan, aku nggak sepakat karena kalau PSBB yang diterapkan berarti pemerintah ngelak dari tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan hidup dasar dari warga gitu. Padahal kita kan ada nih Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ya kan Bu, Benar. tentang kekarantinaan kesehatan. Kalau itu yang dijalanin, maka pemerintah wajib menanggung semuanya. Tapi ini pemerintah kita ngelak kayaknya, makanya ini kitanya dibatasin ruang geraknya tanpa dengan sekelumit aturan yang saling bertabrakan itu, tapi kebutuhan hidup kita juga disuruh cari masing-masing. Nah, itu dia sih. Aneh kayaknya. Ya? Aneh, makanya Oh, solusi dari aku sih tetap balikkan tuh pakai undang-undang itu aja. Berarti kita semua hampir sepakat lah nih bahwa PSBB itu adalah salah satu program pemerintah yang kurang efektif untuk Absurd jatuhnya sih. untuk dilaksanakan karena banyak dilema-dilema yang terjadi ketika itu dilakukan kan, seperti pesan dan harapan bisa dibilang untuk pemerintah dan masyarakat. Agak panjang nih bro, kalau gue liatnya Segini. ke pemerintah. Ya. Kalau ke pemerintah sih pesannya simple. Coba deh, kan kemarin Presiden Jokowi bilang Apa di, katanya? di berita masyarakat harus mulai hidup berdamai dengan corona ya. Aku rasa bukan di masyarakatnya sih, para pejabatnya sih yang harus mulai berdamai antar sesama pejabat gitu. Jangan keluarin peraturan-peraturan yang kayak dibilang Bung Gigi tadi, saling tumpang tindih. Singkirkan deh ego-ego sektoral antar kementerian. Pikirkan kesehatan rakyatmu, pikirkan bagaimana cara rakyatmu bisa bertahan hidup. Jangan kalian memikirkan keselamatan dari masing-masing sektor kementerian kalian. Titip salam deh buat para menterinya Pak Jokowi. Kalau punya kesempatan ngobrol berdua, saya pengen kali sih diajak ngomong gitu. Yang kalau ini jadi buat kawan-kawan supaya video ini sampai, bantu share sebanyak-banyaknya Iya. supaya Randy Terwujud Uzi cita-citanya. bisa bicara langsung sama menteri-menteri Pak Jokowi yang ada sekarang nih. Iya. Itu tadi untuk pemerintah ya. Pemerintah, untuk masyarakat tetap santuy sih bahasa anak mudanya. Ini nggak bisa Tetapi harus tetap waspada. Nah, jangan ceroboh dan jangan terkecoh sama tren penurunan kurva yang kena corona akhir-akhir ini kan udah mulai menurun nih. Jangan terkecoh dulu, tetap harus waspada, perhatikan segala aspek kesehatan dan ya banyak-banyak berdoa dari rumah semoga corona ini bisa berakhir sebelum Idul Fitri. Amin. Itu Ini sih ya. musuh yang tidak kelihatan. Iya. Dari Opi Apa lagi mau tanya sama aku? pesan. Di rumah aja lah. Main-main. Mobile Legend, Cari yang internet dapat duit. trading. Trading kayak saya trading. Atau kira-kira sekali-sekalinya bosen makan sate Taichan boleh. Iya, Boleh makan catan taten. Salah ini biar aku. Makan Susah tuh. Susah kan? Benar, susah. Sate tetet enggak bisa. Jadi kita sama-sama doa semoga pandemi ini cepat berakhir ya Allah. Amin. Terima kasih Allah telah memberikan kami Syukur dan nikmat Syukur di dan dalam wabah nikmat. pandemi ini.
Karena negara yang sedang pandemik ini pun, keadaan yang sebagian demikian rupa pun, kami tetap mendapatkan rezeki darimu ya Allah. Lindungin kami sekeluarga, naikkan subscriber kami ya Allah, supaya kami lebih semangat lagi ya Allah untuk membuat video ini ya Allah. Hal positif dari PSBB ini, kita lebih dekat sama keluarga yang sering keluar rumah. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram aku Wawan Hodini. Instagram saya Ovi Satria. MHD Gigi Pane. MR.UZHRP. Dan jangan lupa di komen video ini jika kalian suka, tekan tombol like, dan jangan lupa di share. Dan yang harus kalian lakukan, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Supaya Bung Yuji bisa ngobrol sama menterinya Pak Jokowi. Jangan lupa itu. Sekali lagi terima kasih dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.